Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasturi DTM dengan nomor standbook A11120004. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas penilaian ulangan tengah semester yang diberikan oleh Ibu Rafika SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian IAD, latar belakang IAD, serta peran IAD dalam kehidupan masyarakat. Itu IAD? IAD atau ilmu alamiah atau sering disebut ilmu pengetahuan alam, natural science, merupakan pengetahuan yang mengkaji tentang gejala-gejala dalam alam semesta termasuk di muka bumi ini, sehingga terbentuk konsep dan prinsip. Adapun beberapa ahli mengatakan, seperti Mas Khairul Yasin, menjelaskan bahwa ilmu alamiah adalah kegiatan untuk mengkaji dan mencari penemuan atau percobaan tentang keadaan alam dan gejala-gejala di muka bumi dan alam semesta, yang nantinya bisa menghasilkan suatu konsep dan prinsip yang dapat mendorong manusia untuk melakukan kegiatan tersebut berulang-ulang. Dan ilmu alamiah dasar pun terbentuk untuk mengkaji konsep-konsep dasar dan prinsip-prinsip dari ilmu alamiah tersebut. Sedangkan H.W. Fowler menjelaskan bahwa ilmu alamiah atau biasa disebut IPA yaitu ilmu yang sistematis dan dirumuskan yang berhubungan dengan gejala-gejala kebedaan dan didasarkan terutama atas pengamatan dan induksi, yang berarti bahwa ilmu alamiah perlu dikaji pula dengan cara sistematis atau dengan cara ilmu pasti, sehingga dapat menyimpulkan suatu konsep secara sistematis dan terperinci. Dari penjebaran definisi yang saya katakan tadi, bila digabungkan akan terbentuk suatu definisi baru yang lebih menjelaskan secara detail tentang arti ilmu alamiah dasar, yaitu ilmu alamiah dasar adalah kegiatan atau upaya manusia untuk mengkaji dan mempelajari atau memperoleh pengetahuan tentang alam semesta dan gejala-gejala yang ditimbulkan alam semesta dengan cara dan langkah-langkah yang sistematis dan terperinci, sehingga bisa dibuktikan kebenarannya. Sesuai dengan penjabaran saya tadi tentang definisi itu membuktikan bahwa hubungan manusia dengan alam semesta ini sangat erat dan saling berkesinambungan. Manusia mengkaji alam untuk kebutuhannya dan alam pun membutuhkan manusia untuk dikaji, agar bisa dilestarikan dan dirawat oleh manusia. Dan itulah sirkulasi alam yang terjadi di alam semesta. Semua terkaji secara alami atas dasar rasa saling membutuhkan antara manusia dengan alam. Semenjak manusia dilahirkan di muka bumi ini, manusia bersentuhan dengan alam. Persentuhan manusia dengan alam tersebut melalui panca indera manusia, sehingga panca indera merupakan alat komunikasi antara alam dengan manusia yang menghasilkan pengalaman. Pengalaman itu setiap saat bertambah karena manusia ingin mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang hakiki, yakni apa, bagaimana, dan mengapa tentang hadirnya dia di muka bumi ini, atau tentang segala benda yang mengadakan kontak dengannya. Pengalaman inilah yang memungkinkan terjadinya pengetahuan, yakni kumpulan fakta-fakta objek. Dorongan pertambahan dan pengetahuan terbagi atas dua, bersifat praktis dan bersifat non-praktis. Bersifat praktis yaitu manusia adalah makhluk yang berpikir, berbudi, dan berperasaan, yang selalu berusaha membuat hidupnya lebih aman dan lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang lain. Adapun bersifat non-praktis atau teoritis, yaitu memiliki sifat keingintahuan yang dalam dan mengerti dalam hal apapun. Dorongan inilah yang menumbuhkan pengetahuan. Ilmu alamiah itu bersifat aktif. Maksudnya di sini artinya dinamis dan selalu berkembang yang berobjekkan fakta dan gejala alam. Dengan sifat tersebut, maka orang yang langsung terjun ke lapangan atau selalu berhubungan dengan pengetahuan akan terbimbing, sehingga padanya terkembangkan suatu sikap yang disebut sikap ilmiah. Objek penalaan ilmiah yaitu seluruh segi kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera. Adapun manfaat mempelajari ilmu alamiah dasar adalah kita semakin memahami gejala-gejala alam dan penyebabnya. Dengan demikian kita akan menjadi lebih bijak dalam memanfaatkan alam demi kehidupan yang lebih baik tanpa harus merusak dan mengeksploitasi alam itu sendiri. Tujuan mempelajari ilmu alamiah dasar
ialah kita memahami sejarah ilmu alamiah dasar. Kita mengetahui perkembangan ilmu alamiah dasar dengan mempelajari banyak percabangan ilmu pengetahuan ilmu alamiah dasar menjadi pokok dari perkembangan aneka ilmu pengetahuan. Kita memahami keterbatasan ilmu alamiah dasar. Kita mengajari manusia untuk bertindak bijaksana. Kita dapat mengajarkan manusia untuk belajar menanggulangi kerusakan lingkungan akibat tindakan manusia. Ilmu alamiah dasar mengajari manusia untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Kita mengajari bagaimana ilmu alamiah dasar sangat berperan bagi umat manusia. Dengan ilmu alamiah dasar, kita mampu mengembangkan pikiran, menjawab segala pertanyaan yang timbul dari manusia, sekaligus ilmu alamiah dasar juga mampu memberikan kenyamanan dan kesenangan dengan lingkungannya. Secara umum, tujuan mempelajari IAD agar mahasiswa memahami perkembangan penalaran manusia terhadap gejala-gejala alam sampai terwujudnya metode ilmiah yang merupakan ciri khusus ilmu pengetahuan alam. Secara khusus, mahasiswa dapat menjelaskan pengembangan naluri kehidupan manusia dan dapat menjelaskan perkembangan alam pikir manusia dalam memenuhi kebutuhan rasa ingin tahunya. Pemberian mata kuliah IAD pada mahasiswa ini juga amat sangat penting karena manfaatnya yang besar dalam menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan. Wawasan dan pengetahuan itu tidak saja bisa menjadi bekal mereka ketika sudah terjun di tengah-tengah masyarakat, tetapi sekaligus bisa mereka gunakan untuk mencari solusi pemecahan masalah dari berbagai problematika yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Peran ilmu alamiah dasar dalam kehidupan masyarakat sampai saat ini yaitu: pertama, suatu ilmu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan adanya perkembangan ilmu alamiah dasar dan teknologi dapat mendatangkan kemakmuran materi. Dengan ilmu IPA dapat timbul cabang-cabang ilmu lain yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang kedua, suatu ilmu yang dapat menaikkan kualitas mutu produksi dengan teknologi material yang bersumber dari ilmu dasar itu yaitu oleh konsep IPA. Para ahli makin menguasai sifat maupun pemanfaatan suatu senyawa dengan mengubah atau mereaksikannya dengan senyawa lain sehingga mendapatkan senyawa baru dengan kualitas tinggi yang sesuai dengan harapan. Yang ketiga, memberikan kontribusi tentang ilmu kesehatan. Sebagaimana kita ketahui, ilmu kedokteran itu sarana dan prasarananya adalah ilmu dasar seperti fisika, kimia, biologi, serta alat-alat elektronik dan non-elektronik. Dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya IAD, kita dapat meningkatkan sumber daya manusia. Dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Dengan adanya IAD, maka semakin banyak perusahaan maupun sekolah, maka peluang untuk dalam lapangan pekerjaan itu menjadi lebih besar. Dapat mencegah keborosan dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Pendayagunaan teknologi sumber daya alam pun dapat mengakibatkan dampak negatif. Dari pemaparan yang telah saya jelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu alamiah dasar adalah suatu kajian ilmu pasti yang benar-benar bisa diuji kebenarannya, karena dalam proses pengkajiannya terjadi beberapa langkah-langkah efektif yang memang terbukti bisa mendapatkan informasi yang valid tentang suatu keadaan alam semesta yang dilakukan oleh manusia atas dasar sifat dan ciri manusia yang memiliki kecerdasan dan keinginan untuk mengenal dan beradaptasi pada lingkungannya. Ilmu alamiah dasar sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya bagi kehidupan masyarakat, di mana IAD berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat menghasilkan pemahaman dan pengalaman baru serta metode-metode ilmiah. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pemaparan atau penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.